Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarifah, calon guru penggerak angkatan 4 dengan fasilitator Ibu Fahrawati dan pendamping pengajar praktik Bapak Supriyanto. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas modul 1.4 budaya positif demonstrasi konteks. Demonstrasi kontekstual kali ini kami diminta untuk membuat praktik penerapan segitiga restitusi di sekolah tentang kasus yang dialami oleh siswa-siswi kami. Restitusi adalah suatu kondisi yang memungkinkan siswa untuk memperbaiki kesalahannya dan kemudian kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi berbeda dengan sanksi ataupun hukuman. Restitusi bertujuan untuk mencari alasan ataupun kebutuhan apa yang dibutuhkan anak dengan melakukan sebuah tindakan kesalahan tersebut. Karena kita percaya bahwa setiap tindakan, baik benar ataupun salah, ada tujuannya. Restitusi bukanlah paksaan, melainkan tawaran atau kesepakatan di antara kedua belah pihak. Sehingga saat kita melakukan restitusi, anak menyadari kesalahannya tanpa merasa bersalah, melainkan dia menyadari dengan sebenar-benarnya karena dia mempunyai keyakinan akan hal-hal positif yang ada pada dirinya. Kita mengajarkan kepada anak untuk tidak menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan tersebut. Dalam restitusi, kita mengenal istilah adanya segitiga restitusi. Yang dimaksud dengan segitiga restitusi adalah 3 tahapan yang dilakukan dalam suatu kegiatan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi kesalahan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan praktik segitiga restitusi pada kasus-kasus berikut. Kasus yang pertama, ada seorang anak bernama Reno. Reno ini melakukan pelanggaran sekolah dengan mewarnai rambutnya di bagian depan atau jambul berwarna merah. Kasus yang kedua, ada seorang anak bernama Anthony. Pelanggaran yang dilakukan adalah dia memiliki rambut yang panjangnya melebihi dari aturan yang telah diterapkan oleh sekolah. Reno tahu nggak kenapa Reno dipanggil ke sini? Reno ada merasa sesuatu yang Reno lakukan nggak? Apa? Kenapa rambutnya? Warna. Mana sih warna merahnya? Miss juga waktu remaja seperti Reno pingin gitu lihat kawan-kawan rambutnya merah. Kalau Reno alasannya apa sih? Kenapa rambutnya dicat warna merah? Miss pengen tahu deh alasan Reno. Tapi Reno tahu bahwa aturan sekolah kita apa? Nggak diboleh. Iya, nggak dibolehkan. Reno tahu? Tahu. Tahu. Sejak kapan Reno tahu peraturan itu? Sejak kelas 7. Sejak kelas 7. Jadi kasih tahu ya. Oke. Sekarang yang Reno lakukan adalah melanggar. Apa perasaan Reno? Saat Reno memutuskan untuk mewarnai rambut Reno berwarna merah itu bagaimana perasaan Reno? Atau apa yang Reno pikirkan? Biasa aja. Tapi tahu bahwa itu bertentangan sama peraturan sekolah. Terus apa yang mendasari Reno untuk tetap melakukan hal itu padahal Reno tahu bahwa itu melanggar peraturan? Ya? Oh, waktu itu libur. Udah itu setelah itu masuk sekolah lagi? Iya. Udah saya cat Miss tapi nggak jadi. Oh, enggak jadi. Jadi akhirnya rambutnya tetap warna merah gitu ya. Selain alasan karena libur, apalagi sih? Kenapa sih Reno mewarnai itu? Maksudnya Reno ingin seperti apa gitu? Ingin bagaimana gitu? Apakah ingin terlihat keren atau gimana gitu dengan rambut berwarna merah? Biasa saja. Biasa saja. Pasti ada alasannya kan? Ada alasannya pasti. Ada alasannya. Coba Reno pikir-pikir lagi apa alasannya. Maksudnya apakah Reno ingin terlihat keren? Apakah Reno sengaja supaya saya mau merah nih biar Miss tengok nih nanti nih, wah biar Miss gunting gitu
biar apa? Apakah kalian punya geng sesama rambut merah gitu dan anggotanya harus berambut merah atau gimana? Tidak ada ya. Siapa orang yang Reno ikutin berambut merah? Peter rambutnya merah. Reno akrab sama Peter? Akrab. Jadi apakah rambut merah yang Reno buat ini karena Reno merasa dekat sama Peter terus Reno ikut-ikut? Oke, berarti alasannya karena Reno ingin ikut-ikut teman lagi. Oke. Sekarang Reno sadar bahwa ini melanggar peraturan sekolah. Reno sadar bahwa ini menurut Reno hal yang baik nggak sih? Enggak. Reno ingin dikenal sebagai orang seperti apa? Seperti orang yang baik. Kira-kira ada nggak orang yang ingin dikenal sebagai orang yang jelek gitu? Misalnya ada nggak sih orang yang sengaja gini, si Reno tuh, Reno yang bandel tuh. Ada nggak orang yang senang begitu kan? Diingat dengan kesan yang buruk? Enggak ya. Jadi setiap orang mau dikenal sebagai orang yang baik. Jadi sebenarnya tadi Reno sudah berniat mengembalikan warna hitamnya ya. Coba jelaskan lagi sama Miss gimana secara bentuk peristiwanya. Waktu itu saya di kamar nenek dapat cat itu Miss. Terus saya mau pulihkan lagi seperti semula Miss. Warnanya nggak jadi. Terus usaha apa yang Reno lakukan? Pasrah aja. Kenapa Reno tidak berusaha untuk ke sepauk atau gimana gitu supaya nggak ada yang ngantar? Kalau Titi? Titi juga enggak. Ada gitu. Tidak ada uang. Berapa harganya itu? 15.000 ya sebenarnya ya. Jadi ini cat ini bukan punya Reno sendiri, bukan dapat gitu ya. Dan karena untuk persahabatan dengan kita tadi, jadi Reno mengecat juga rambutnya Reno. Oke, sekarang pertanyaan ini yang terakhir, apa yang Reno yakini tentang peraturan sekolah kita? Miss ini Reno mengulangi tadi, peraturan sekolah kita tadi apa? Bahwa siswa tidak boleh mengecat rambutnya. Tidak mengecat rambutnya. Jadi yang Reno lakukan adalah melanggar peraturan. Sekarang apa yang akan Reno lakukan untuk Reno tadi kan bilang sama Miss bahwa Reno ingin dikenal sebagai siswa yang baik nih. Reno ingin dikenal sebagai siswa baik. Siswa yang baik itu siswa yang apa? Tidak mengecat rambutnya. Tidak melanggar peraturan sekolah. Oke, apa yang akan Reno lakukan supaya Reno itu menjadi Reno yang Reno inginkan tadi? Reno kan ingin bahwa Reno itu menjadi siswa yang baik gitu. Apa yang Reno lakukan? Memulihkan rambut seperti semula. Caranya? Mengecatnya. Tapi kata Reno bilang nggak bisa nitip ke sepauk, nggak bisa pergi beli, nggak punya uang, gimana caranya? Minta sama Kalau teman. ada punya nenek sih kurang tahu ada enggak. Kapan kira-kira Miss bisa melihat Reno yang baik ini? Reno yang Reno inginkan tadi. Sabtu bisa mungkin. Sabtu ya. Bisa. Miss nggak memaksa loh. Miss menyerahkan kepada Reno. Sabtu. Reno benar-benar ingin dianggap sebagai siswa yang baik ya? Iya Miss. Iya, tidak sebagai siswa yang melanggar peraturan tadi ya. Itu dari hati Reno atau karena kita lagi di syuting? Dari hati saya Miss. Kenapa bisa berpikir itu? Karena bapak saya sudah marahin saya Miss. Marah kenapa? Karena rambut saya juga Miss. Makanya rambut saya digunting Miss. Begitu. Terus bapak sudah marah, tapi Reno belum berusaha. Belum Mas. Atau memang karena nunggu dipanggil sama Miss? Enggak. Kenapa Reno belum berusaha? Oke, anggaplah Reno belum berusaha. Oke, sekarang hari ini Reno Miss panggil karena rambut Reno merah. Gimana perasaan Reno Miss panggil hari ini? Hancur. Kenapa hancur? Malu Miss. Malu sama siapa? Sama teman-teman. Kan Miss tidak mempermalukan Reno. Kenapa Reno malu? Miss marah enggak hari ini? Enggak. Miss tidak marah sama sekali ya? Enggak. Enggak ada marah sama sekali. Miss juga tidak menghukum Reno. Miss enggak memaksa Reno untuk kamu harus cat rambutnya, bukan? Enggak kan? Sama sekali enggak ada. Keinginan saya. Iya. Terus kenapa Reno merasa hancur? Karena saya sudah mengecat rambut saya Miss. Kenapa hancur karena itu? Menyesal Miss. Kenapa menyesal?
Iya, Reno ingin menjadi anak yang baik tadi kan, tapi Reno melakukan pelanggaran sekolah. Nggak apa Reno, Miss terharu loh, asli beneran terharu. Karena gini, anak remaja itu memang memiliki rasa-rasa yang pengen ikut-ikutan kawan. Miss bisa paham itu. Cuman ingat tujuan Reno tadi. Reno ingin dikenal sebagai siswa yang seperti apa. Nanti kalau Reno tamat, Reno ingin diingat bapak ibu guru tuh Reno yang mana. Misalnya ada beberapa Reno nanti, Reno yang mana? Oh Reno yang tuh loh yang rambutnya merah, kan jelek kan? Nah Reno ingin dikenal sebagai Reno yang baik. Ya. Reno sakit hati nggak sama Miss? Nggak. Marah, ada perasaan jengkel nggak sama apa yang Miss katakan hari ini? Nggak ada sama sekali. Makasih ya Reno ya, ditunggu hari Sabtu ya sayang ya. Oke, selamat pagi Antoni. Miss lihat Antoni ini ada yang aneh ya dengan wajahnya ya. Ya Miss, iya. Apanya yang aneh kira-kira? Itu rambutnya. Oh rambutnya, kenapa rambutnya? Panjang, Miss. Panjang. Antoni tahu apa yang aturan yang ada di sekolah kita? Tahu. Iya, apa coba? Itu nggak boleh rambutnya panjang. Berapa senti maksimal batasnya? 3 senti ya. Nah, 3 senti lupa ya, enggak lupa. Maksimal panjang rambut kita 3 senti yang untuk yang pertama. Nah, sekarang kenapa Antoni rambutnya kok sepertinya coba Miss lihat. Ini kayaknya ada 10 senti kayaknya. Nah, coba Antoni kasih tahu Miss. Itu Miss, apa tuh? Nggak ada yang ikut. Itu ya. Abang sama kakak sibuk masih sibuk sekolah. Ya. Nenek sih bisa itu apa tuh gunting. Tapi guntingnya yang nggak ada. Guntingnya yang enggak ada. Di Temiang ada enggak sih orang yang bisa gunting rambut? Ada sih Miss. Itu habis kerja mereka. Kalau malam nggak bisa ya. Apa yang mendasari menurut Antoni? Jadi Antoni melakukan pelanggaran ini, pelanggaran namanya ya. Antoni melakukan pelanggaran ini dengan kesengajaan atau tidak? Enggak Miss. Sama sekali tidak dengan kesengajaan. Nah, sama pertanyaan yang dengan Reno tadi. Antoni itu ingin dikenal sebagai siswa yang seperti apa sih? Yang penurut lah Miss. Kenapa harus menurut? Nak? Karena Anthony itu mau belajar tidak itu Miss, tidak membantah gitu. Kenapa tidak harus membantah? Ya karena kalau itu membantah kan nggak baik Miss. Membantah tidak baik. Masa sih? Coba sekarang misalnya bilang Antoni kamu berjalan pakai itu, tidak usah pakai kaki, jalan pakai tangan misalnya. Berani tidak Antoni membantah? Enggak Miss. Enggak, kenapa enggak? Ya karena kan nggak boleh membantah orang tua Miss. Sebenarnya bukan seperti itu, tapi Miss ingin Antoni itu melakukan sesuatu itu karena Antoni yakin itu benar. Ya. Menurut Antoni aturan sekolah rambut harus 3 cm itu kenapa sih dibuat seperti itu? Agar itu saat belajar siswa-siswi itu rambutnya nggak menutup mata. Enggak menutup mata. Terus kalau cowok mungkin belum menutup mata. Kalau cowok kenapa harus itu? Biar agak pantas gitu Miss. Iya pantas, apalagi Ada tuh rasa siswa gitu Miss. rasa siswa berarti rapi gitu ya, boleh ya rapi. Menurut Antoni itu hal yang baik enggak? Siswa yang berambut pendek itu hal yang baik bukan? Baik. Antoni yakin? Bukan maksudnya bukan akal-akalan bapak ibu guru aja bukan. Contohnya misalnya ada hal-hal yang harus Antoni pikirkan bahwa itu memang hal-hal yang baik, harus Antoni yakin. Oh iya loh, benar bahwa memang anak sekolah tuh rambutnya harus pendek, nggak boleh panjang gitu. Antoni yakin itu ya. Antoni juga udah bilang sama Miss tadi bahwa Antoni ingin menjadi siswa yang baik tadi ya. Gimana cara Antoni memperbaiki kesalahan ini? Kemungkinan digunting Miss. Diusahakan. Kenapa kemungkinan? Soalnya kalau nggak ada yang ikut sekolah nggak bisa gunting Miss. Antoni nggak bisa pakai makeup sendiri. Masih itu Miss, masih takut sendiri. Berarti kalau Antoni tidak bisa gunting rambut, Antoni tidak bisa mencapai tujuan Antoni tadi bahwa Antoni itu ingin menjadi siswa yang baik, siswa yang patuh. Gimana? Apa yang akan Antoni usahakan? Kalau bisa besok sih ikut abang sekolah. Ikut abang sekolah ya. Miss maksa enggak nih? Enggak. Miss sama sekali tidak Enggak. maksa ya.
Jadi kalau itu pemikiran Antoni, keyakinan Antoni, berarti besok Miss tunggu hari Kamis, hari Jumat berarti ya, hari Jumat masuk rambutnya sudah ganteng ya. Oke, gimana perasaan Antoni hari ini? Merasa malu enggak Miss panggil hari ini? Enggak, Kenapa enggak malu? karena udah tahu kesalahannya sendiri. Kamu kesalahan. Iya. Antoni sedih enggak sih dipanggil kayak gini? Enggak. Enggak sedih. Enggak. Enggak merasa dipermalukan? Enggak. Enggak ya. Tapi Antoni sadar Sadar. ya, sadar dengan penuh keyakinan ya, Ya, bahwa memang seorang siswa itu rambutnya harus pendek, dan Antoni yakin itu ya. Ya, Dan jika Antoni menuruti dan jika Antoni selalu mengikuti tata tertib sekolah, maka Antoni akan menjadi siswa yang baik, dikenal sebagai orang yang baik. Semua orang pasti mau jadi orang yang baik kan. Oke. Terima kasih Antoni ya kerjasamanya. Selamat pagi.